Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat kepada Ibu Tri Kristianti SPDSD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Tambaboyo, yang kami hormati pula Bapak dan Ibu yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita semua dapat hadir pada secara siang hari ini. Saya selaku pembawa acara dalam rangka pemaparan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Elisa Sriwahyuni SPD. Perkenankan kami membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada siang hari ini. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat inti, yang kelima lain-lain, dan yang keenam penutup. Berhubung waktu sudah siang, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Semoga dengan berdoa bersama acara yang diselenggarakan pada siang hari ini dapat berlangsung dengan lancar. Amin. Menginjak acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita menyanyikan bersama-sama. Untuk hadirin saya persilakan untuk berdiri. Cara yang ketiga yaitu sambutan kepada Ibu Tri Kristianti SPDSD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Tambaboyo. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati Bapak Ibu SD Negeri 1 Tambaboyo, yang kami hormati juga tamu undangan yang telah datang pada pagi hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi aksi nyata budaya positif JPDB Angkatan 10 oleh Ibu Elisa Sriwahyuni SPD.
Bapak Ibu yang saya hormati, saya sangat berterima kasih sekali kepada Ibu Elisa Sriwahyuni SPD yang bersedia untuk memaparkan aksi nyatanya untuk berbagi praktek baiknya kepada kita semua di pagi hari ini, yaitu tentang aksi nyata beliau budaya positif. Jadi nanti apa yang akan disampaikan oleh Ibu Elisa mohon untuk disimak dan diperhatikan, sehingga dengan harapan besok kedepannya bisa panjenengan implementasikan di sekolah panjenengan masing-masing. Dan harapan saya sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tambak Boyo, semoga ilmu yang didapat Ibu Elisa Sriwahyuni pada diklat guru penggerak angkatan 10 ini bisa menjadikan SD Negeri 1 Tambak Boyo ini lebih maju lagi, lebih berbudaya positif, dan juga bisa menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, bisa mewujudkan sekolah yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Dan untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, nanti saya tidak banyak dalam melakukan sambutan ini. Kurang lebihnya jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Ibu Elisa Sriwahyuni yang telah lolos untuk mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 ini, dan tetap semangat, semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saya yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, serta Bapak Ibu Guru SD 1 Tambak Boyo yang saya hormati. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita semangat kesehatan bagi kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Saya di sini akan memaparkan tentang diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Ada 3 topik budaya positif. Yang pertama, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan restitusi. Disiplin positif. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Bapak Ibu mohon berpendapat, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Patuh, tepat waktu. Iya, semuanya benar tentang tepat waktu hukuman. Mari kita lanjut. Tujuan pelaksanaan pendidikan di Indonesia yaitu membentuk peserta didik yang cerdas dan berkarakter. Untuk mewujudkan hal itu, maka sekolah perlu membangun budaya positif di lingkungan sekolah yang menjadi kebiasaan yang disepakati bersama, dilakukan dalam waktu yang lama, sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik untuk menerapkan disiplin positif. Karakter yang diharapkan nantinya peserta didik dapat menjadi manusia sesuai dengan yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Kasus Ibu Ambar, guru wali murid kelas 2 di SD Pelita Hakim, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid yang meresahkan di kelasnya. Doni namanya. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluh Doni yang
seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ada yang mau berpendapat, Bapak Ibu? Ya, kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Menurut Dr. William Blitzer, ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi manusia. Semua yang dilakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kekuasaan. Kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ketika Doni lapar, kebutuhannya tidak terpenuhi, maka dia akan meminta temannya yang akhirnya melanggar nilai kebajikan. Next. Kemudian kebutuhan dasar berikutnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis. Begitupun dengan murid, kita juga butuh kasih sayang, rasa ingin diterima. Ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, biasanya murid kita akan mencari perhatian oleh gurunya atau temannya, bisa dengan lari-lari di kelas, mainan meja, teriak-teriak di kelas. Kemudian selanjutnya adalah penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat pencapaian sehingga diakui oleh teman-temannya. Bisa kita jumpai di kelas kita, ada anak-anak yang ingin menonjol di kelas karena ingin diakui dan dihargai. Kebebasan untuk merdeka, melakukan hal secara bebas. Beberapa anak ingin memiliki kebebasan dalam memilih. Doni mungkin bosan dengan bekal yang sama setiap hari yang dibawakan oleh ibunya dan ingin mencoba variasi. Dalam hal ini, Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Kemudian kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain. Seperti yang disampaikan oleh Kak Hadi, bahwa kodrat anak adalah bermain. Anak-anak suka permainan, suka mengoleksi barang, suka melucu. Anak-anak yang kebutuhan dasar kesenangannya tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Dalam kasus Doni, jika ia melakukannya karena iseng dan ingin melihat ekspresi teman-temannya yang kesal, maka Doni berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Lalu, bagaimana peran kita sebagai guru mengidentifikasi kebutuhan dasar murid kita? Kenapa melanggar nilai-nilai kebajikan? Konsep 5 kebutuhan dasar manusia
bagi murid. Kita semua sebagai orang dewasa juga sama memiliki kebutuhan dasar. Dengan pemahaman ini, Ibu Ambar dapat mengambil tindakan yang lebih bijaksana. Jika Doni lapar, Ibu Ambar bisa berbicara dengan orang tuanya untuk memastikan ia memiliki bekal yang cukup. Jika Doni mencari perhatian, Ibu Ambar dapat mendekati Doni dengan empati dan membantu memenuhi kebutuhannya secara positif. Pendekatan ini lebih baik daripada memberikan hukuman tanpa memahami motivasi Doni. Menurut Diane Gosling, 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru yaitu sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Sebagai penghukum, seorang penghukum biasa menggunakan hukuman fisik dan verbal. Jadi anggota tubuh dan mulut sama anggota tubuh digunakan. Ciri penghukum yaitu nada suara tinggi, bahasa tubuh seperti mata melotot, jari menunjuk. Akibatnya murid menjadi marah dan pendiam, tidak menyukai guru, bahkan pelajaran yang diampuni pun juga tidak disukai. Kemudian pembuat merasa bersalah. Guru menggunakan suara lembut untuk membuat murid merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Murid akan merasa bersalah karena mengecewakan bapak ibu gurunya. Murid akan menjadi orang yang gagal. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari penghukum karena emosi akan tertanam di dalam diri murid. Posisi selanjutnya yaitu posisi sebagai teman. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara murid dan guru. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Murid akan tertindak guru untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada satu orang sehingga tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Kemudian posisi kontrol selanjutnya adalah sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau mengandalkan perhitungan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Dampak pada murid adalah memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Namun murid tetap dibuat tidak nyaman. Posisi selanjutnya adalah sebagai manajer, posisi kelima. Posisi ini mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku
atas permasalahannya sendiri. Di posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Di sini penekanan bukan pada konsekuensi, namun dapat berkolaborasi pada murid bagaimana memperbaiki kesalahannya. Tugas manajer adalah membimbing murid untuk mengatur dirinya. Dampaknya akan terbentuk sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Sebelum lanjut ke slide berikutnya, saya ingin Bapak Ibu guru menilai dirinya sendiri sebagai posisi kontrol yang mana yang selama ini Bapak Ibu lakukan, entah itu sebagai pengukur, pemantau, perasaan merasa bersalah, kemudian manajer, atau sebagai teman. Nah, silakan Bapak Ibu menilai dirinya sendiri. Untuk penilaian ini Bapak Ibu tidak ada nanti benar atau salah ya. Nah, ini yang tahu Bapak Ibu sendiri semua. Posisi kontrol Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini kira-kira sebagai apa? Bisa ditulis. Ya. Pengukur, manajer, Merasa susah. iya silakan ditulis. Oh, 5 in 1. Semuanya lah. Boleh, silakan ditulis Bapak Ibu. Semuanya sudah. Ya, yang sudah boleh dikumpulkan saya. Tidak apa-apa, kita kan di sini belajar bersama-sama. Beri nama enggak, Bu? Nggak usah. Ya, mengukur. Iya. Sebagai posisi kontrol apa yang selama ini telah dilakukan? Iya, enggak apa-apa Bu. Yang posisi kontrol yang Ibu pernah alami, ya sebagai apa? Iya. Sudah Bu? Oke. Jujur ya ini ya, jujur. Iya. Untuk posisi kontrol yang Bapak Ibu pernah alami, ternyata ada yang jadi pemantau, teman, penghukum, manajer, kemudian ada yang sebagai penghukum dan manajer, ada sebagai posisi kontrol sebagai teman dan manajer, dan juga penghukum. 5 in 1, ya, 5-5-nya pernah dialami. Kemudian ada yang sebagai teman saja, ada juga sebagai pemantau, kemudian ada yang sebagai manajer, penghukum juga pernah, sebagai teman juga pernah. Kemudian ada juga yang sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai manajer. Selanjutnya adalah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah. Kemudian kesemuanya sudah Bu mengalami 5 posisi kontrol, tapi yang sering dominan penghukum dan merasa bersalah. Ya Bapak Ibu, terima kasih untuk kejujurannya ya. Dengan belajar 5 posisi kontrol ini kita tahu dari penghukum, perasaan merasa bersalah, sebagai teman, kemudian sebagai manajer, dan pemantau. Dari kelima posisi kontrol ini yang kemarin kita tidak tahu, sekarang kita tahu. Berarti posisi kontrol kita sebagai guru yang paling baik yang mana Bapak Ibu? Manajer. Ya, mari kita bersama-sama belajar tentang posisi kontrol sebagai manajer. Baik Bapak Ibu. Next. Kemudian
Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Goshen tahun 2004. Segitiga restitusi yang harus yang di dalamnya adalah validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kata-katanya juga, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Nah, itu adalah kita mencoba menstabilkan identitas. Itulah kata-kata yang ketika kita terjadi peristiwa di kelas kita. Kemudian menanyakan keyakinan. Tentunya di kelas kita, setiap kelas sudah membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Sudah? Ya, sudah. Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Nah, biasanya keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang sudah dibuat satu kelas, aturan di kelas itu. Kemudian kata-kata yang biasanya untuk menanyakan keyakinan kelas yaitu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu biasanya yang dipakai untuk menanyakan keyakinan kelas ketika anak kita atau siswa kita melanggar. Kemudian validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kata-kata itu yang biasanya kita pakai untuk menanyakan siswa kita ketika kita menghadapi siswa kita melakukan ketika guru mengambil suatu tindakan untuk melakukan segitiga restitusi, yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Biasanya siswa itu kemudian mengutarakan alasan dia berbuat apa yang telah dilakukan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, selain itu juga ada kata-kata seperti itu. Kemudian di kelas saya kemarin saya sudah menerapkan contoh untuk segitiga restitusi, yaitu di kelas saya terjadi untuk yang pertama kasusnya adalah tentang di kelas itu ada yang minta akun FF-nya secara paksa. Ini yang kasus Daniel ini, kasus Daniel. Nah, itu adalah meminta akun FF secara paksa. Tapi
terjadi di kelas saya, dan saya berusaha untuk mencoba menerapkan ilmu segitiga restitusi ini. Ternyata juga hasilnya juga anak-anak berubah lebih baik. Kemudian ada kasus yang kedua. Anak ini sering terlambat. Di sini tadi tidak bisa mendengar kalau terusnya hari ini terlambat datang ke sekolah lagi. Menurut ingatan kamu, sejak tahun datang ke sekolah terlambat. Sering terlambat itu suatu kesalahan. Baik, pasti buat salah itu adalah manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan kita berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Mesti kita cari solusinya yang bersama. Mesti sering datang terlambat, pasti ada alasannya, bukan? Kenapa sih mesti sering datang terlambat? Ya, kami tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai keyakinan kelas kita tidak. Menurutmu keyakinan kelas apa yang sudah terlambat? Menurutmu disiplin itu penting apa tidak? Ya, betul sekali. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita bisa dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita dan pekerjaannya juga tidak menumpuk dan kita dapat melatih rasa kepedulian. Ya, Mas Rizky, sikap yang sangat baik sudah kami lakukan dengan cara meminta doa. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat ke sekolah? Baik, Rizky, kami sudah menemukan solusinya dan kamu akan bekerja dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang ke sekolah terlambat. Silakan kembali ke kelas. Bapak Ibu, itu adalah kasus yang kedua yang terjadi di kelas saya, dan saya berusaha untuk belajar menerapkan segitiga restitusi. Mari kita bersama-sama untuk belajar melakukan 5 posisi kontrol itu. Dari posisi yang paling baik adalah sebagai manajer, dan ketika terjadi masalah kita berusaha menyelesaikannya dengan cara segitiga restitusi. Segitiga restitusi, penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka pegang. Restitusi membantu peserta didik untuk jujur pada diri sendiri, mampu merefleksikan diri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran, bukan paksaan. Untuk membentuk budaya positif, kita butuh kolaborasi dari warga sekolah demi mewujudkan tujuan pendidikan, membentuk karakter peserta didik. Budaya positif ini bukan hanya penting dalam konteks pendidikan, tetapi juga merupakan fondasi untuk menciptakan warga negara yang baik dalam masyarakat yang lebih luas. Demikian Bapak Ibu pemaparan tentang budaya positif dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Elisa atas pemaparan modul 1.4 tentang budaya positif. Cara yang selanjutnya yaitu lain-lain. Monggo Bapak Ibu, untuk pemaparan yang telah saya sampaikan di acara lain-lain ini, saya buka pertanyaan atau tanggapan untuk Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan. Monggo, tanggapan juga boleh. Monggo. Iya. Silakan Pak Dwi. Ya, saya mau bertanya Bu Elisa. Kasus yang dialami, saya sebagai guru, yang saya lakukan setiap ada siswa tidak mengerjakan PR. Oh iya, tidak mengerjakan PR. Terus saya sering memberikan tugas tambahan. Iya. Berarti itu saya sebagai posisi kontrol apa? Iya. Bapak Ibu ada yang mau menjawab? Di kelasnya Pak Dwi sempat terjadi peristiwa ada siswa yang tidak mengerjakan PR. Kemudian Pak Dwi karpe ben sregep, jadi ditambahi tugas tambahan. Kira-kira posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Ada penghukum, merasa bersalah, teman, manajer, atau pemantau? Sebagai apa? Penghukum. Nah, sedang menguasai. Ya, Pak Dwipa berarti posisi kontrol yang Pak Dwipa lakukan saat itu adalah sebagai penghukum. Ya, terima kasih Bu Elisa. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Monggo. Ya, monggo Putih. Terima kasih atas waktunya. Kemarin siswa saya itu terlambat. Iya. Karena katanya terlalu lama malam main HP. Iya. Terus kemudian saya suruh nyapu karena ada teman-temannya yang tidak sukanya saya berangkat duluan kok, biar terlambat juga didiamkan. Nggak rela. Iya, nggak rela. Nggak rela, minta dihukum. Nah, tapi itu kan harusnya tidak saya terapkan. Tapi anak-anak itu minta seperti itu. Dan posisi seperti apa, kontrol apa yang seharusnya saya lakukan untuk didik saya dulu? Iya. Sering terjadi ya Bapak Ibu di kelas kita. Ada siswa tidak mengerjakan PR, ada siswa yang sering datang terlambat. Biasanya kalau yang dilakukan rutin ini untuk sekarang ini adalah kalau siswa yang datang terlambat disuruh menyapu ya. Karena apa? Teman-teman yang lain juga meri. Nah, kira-kira posisi kontrol apa yang saat itu dialami oleh Putih? Juga sebagai penghukum juga Putih. Sama Pak Dwipa. Sama. Nah, berarti ya kira-kira besok nanti kita mau lanjutkan sebagai penghukum tidak Bapak Ibu? Tidak. Kita akan belajar menjadi manajer dengan melakukan segitiga restitusi. Ya Bapak Ibu, dengan saya pun juga pernah mengalami ini sebagai penghukum, sebagai pemantau, sebagai teman, merasa bersalah, kemudian sebagai manajer. Kelima-limanya saya yakin kita sebagai guru pernah mengalaminya dalam posisi kontrol seperti itu. Nah, saya juga tahu ini dari guru penggerak ini, oh ternyata apa yang saya lakukan ternyata kurang baik. Akhirnya kita berusaha menjadi seorang manajer dengan melakukan segitiga restitusi. Yaitu Bapak Ibu, mari kita bersama-sama belajar menjadi seorang manajer. Semangat menjadi seorang manajer Bapak Ibu, demi putra putri didik kita.
Demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Elisa atas tanggapan dan masukan dari teman-teman semuanya. Untuk acara yang selanjutnya yaitu acara penutup. Pada acara penutup ini kami selaku pembawa acara apabila dalam penyampaian ada salah satu kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada yang hadir pada siang hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun nggih Bapak dan Ibu yang telah hadir di sini.